Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Isfina Zahroya dari kelas 2B Ekonomi Syariah yang menjelaskan tentang peranan direktur suatu perusahaan. Saya sebagai direktur PT Abadi, sebagai seorang pimpinan suatu perusahaan yang harus dipimpin dengan sistem yang baik. Tugas-tugas sebagai direktur yaitu yang pertama, menyusun strategi untuk mengarahkan bisnis menjadi lebih maju. Yang kedua yaitu mengorganisasi visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Seorang direktur utama harus mampu menyusun, mengomunikasikan, menetapkan visi, misi, serta arah yang akan ditempuh perusahaan ke depannya, termasuk apa yang akan dilakukan kepada para karyawannya. Seorang direktur utama harus memastikan setiap karyawannya telah memahami betul tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi pada level yang dapat membuat para karyawan benar-benar merasa dilibatkan dalam tujuan perusahaan, sehingga mereka yakin bahwa peran memang dihargai. Yang ketiga yaitu memimpin meeting rutin dengan para pemimpin senior perusahaan. Biasanya direktur utama akan menjadi pemimpin meeting rutin dengan CEO, tim eksekutif, dan para jajaran pemimpin. Selanjutnya yaitu menunjuk orang untuk memimpin divisi tertentu dan mengawasi pekerjaannya. Yang kelima yaitu menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Yang telah dicapai perusahaan juga merupakan tugas seorang direktur utama perusahaan. Hal ini bertujuan agar para pemegang saham mengetahui apa saja yang telah dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengawasi kompetensi bisnis internal atau eksternal. Sehingga direktur utama bisa lanjut mengetahui jika ada kesempatan untuk melakukan ekspansi bisnis, perubahan peraturan pada industri bisnis, bagaimana opini pelanggan tentang produk, inovasi, apa yang dilakukan kompetitor, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu mengevaluasi kesuksesan perusahaan. Tugas direktur utama tidak berhenti sampai di situ saja. Seorang direktur utama masih harus melakukan evaluasi kesuksesan perusahaan dengan menggunakan metode-metode tertentu, atau justru mungkin perusahaan tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. Jadi pada PT kami yaitu PT Abadi adalah perusahaan yang berusaha di bidang pengemasan dan pemasaran produk minyak goreng berbahan dasar crude palm oil dalam bentuk curah untuk pasar lokal Kota Solo dan sekitarnya. Untuk mempertahankan core bisnisnya, maka sebagai antisipasi peluang dan kondisi pasar di masa mendatang, PT Abadi membuat produk minyak goreng sawit kemasan dengan merek Azari yang ditujukan terutama untuk pasar ekspor. Adapun visi dan misinya yaitu menjadi pemasok minyak goreng sawit kemasan bagi segmen HoReCa di India, menjadikan minyak goreng sawit Azari mampu bersaing dengan produk minyak goreng lain di pasar internasional. Yang ketiga yaitu mempertahankan cara bisnis PT Abadi dengan memperluas pasar minyak goreng di mancanegara. Misinya yaitu membuat produk minyak goreng sawit Azari yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen di India. Menjadikan produksi minyak goreng sawit Azari agar kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan tuntutan konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan produksi produk melalui media online maupun dengan media produksi lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.